Ikut Tuhan kita, marilah segera. Raja dan Panglima, rakyat Yesus telah. Beranilah melawan kuasa setan musuhnya. Jalan tentera Yesus, jalan akan perang. Ikut Tuhan kita, tentulah menang. Percaya kuasa
menyampaikannya, tetapi mungkin ada banyak yang tidak hadir, sehingga malam hari ini ada jemaat Tuhan yang baru hadir. Saya menyampaikan nama saya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri bahwa nama lengkap saya itu Sergius Yesaya Mometa, begitu. Jadi nama panggilan itu Bapak Yes, Om Yes, Bapak Yes dan lain sebagainya. Itu mudah kita hafal, mudah kita mengucapkannya, sehingga di mana saja bilang yes, yes dan lain-lain. Kalau yang satu itu agak suka untuk dihafal. Jadi yang lebih gampang itu yes, no, yes, sangat mudah sekali gitu. Jadi tinggal 2 huruf saja yes, selesai. Jadi itu gampang diucap. Jadi mungkin bertemu di mana di jalan, oh yes, selesai, tidak ada masalah lagi. Jadi itu puji Tuhan. Bapak Mama jemaat Tuhan, saya sudah berkeluarga, anak 3. Puji Tuhan, 2 yang sudah wisuda, 1 ada di Kupang dengan gelar sarjana ekonomi, 1 ada di Padang Panjang mengajar di SMP Negeri Padang Panjang, SPD jurusan bahasa Inggris, dan bungsu itu ada di SMP Negeri Mola. Jadi ini acara besok, tentu kami ke Mola, tanggal 9 itu ada terima blok di SMP Negeri Mola, sehingga kami harus ada di sana. Setelah itu kami mulai pikir-pikir sudah mau daftar di mana begitu. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan pelayanan sebagai gembala sidang di Gereja Kembali Mesia Padang Panjang, Kalimantan Timur. Macam anak-anak umur itu belum dewasa, tetapi itulah pelayanan yang saya lakukan, yang Tuhan percayakan bagi saya untuk melayani di jemaat lokal, di tingkat koordinator, kadang di tingkat daerah. Puji Tuhan, 12 tahun itu banyak tantangan yang saya temui dalam pelayanan. Bersama dengan Bapak Ketua Koordinator dan Ketua Mawar STH, kami melayani di sana dan 8 gereja yang kami layani, dan puji Tuhan sampai saat ini tetap berjalan sebagaimana biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Yesus Kristus, di samping juga sebagai gembala, ya bersama-sama dengan Komisi Berkarya Daerah Alor ini di Alor Timur, kami saling mendukung bahu-membahu untuk melancarkan pelayanan. Tidak sebagus yang diinginkan, tetapi itulah kemanusiaan, ya, pasti melayani Tuhan sampai saat ini, dan gembala periode kedua ini sampai 2025 sama-sama dengan gembala-gembala yang lain. Saya tamatan SPA Moses Lana, ya, tahun 2005 kami ditamatkan di IKIHD. Jadi Bapak Mama, kita tahu SPA Moses Lana waktu itu nama masih kepala sekolahnya Bapak Makani. Bapak Makani di berusaha kami 4 orang waktu itu, dan 4 orang itu semua sudah berhasil, ya. Teman-teman saya itu Bapak Ketua Koordinator Alor Tengah, Bapak Pendeta Yusuf Lomani, itu teman saya. 1 Ibu Rincer Walmau yang ada di Makassar, di Mamasa. Kemudian 1 Bapak Sadar Pranikari yang di Paidelang, dia pernah gembala di Filakanai, kemudian dia kembali di Paidelang, dia ada di Paidelang. Kami 4 itu ditamatkan tahun 2005 di HBD, SPA Moses Lana. Jadi saya ini salah satu alumni dari SPA Moses Lana. Jadi non gelar, tetapi gelar itu akan diberikan oleh Tuhan di surga Bapa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tapi tidak apa-apa, sambil berusaha melayani, pasti gelar itu akan datang. Tapi saya tidak butuh gelar, yang pentingnya melayani. Tetapi itu juga orang katakan, Bapak imbangi masa dari harus mulia dulu, ambil ini saya bilang ya nanti dah begitu. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Yesus, itu sedikit perkenalan. Jadi saya ada di perbatasan, kita ada di perbatasan, tapi kami di Jalan Negara, di Padang Panjang. Di Gembala Sidang Padang Panjang di mana rumahnya, mau ada di sini, ya silahkan bisa minum air, bisa istirahat di situ, baru lanjutkan perjalanan lihat-lihat di perbatasan, baru kembali lagi. Kalau tidak, itu bisa bahaya, harus melalui Padang Panjang. Baik Bapak Ibu jemaat, tapi nanti kita akan bertemu pada bulan September di Gereja Kembali. Yang tidak baru bagi kita, sudah biasa sebagai hamba Tuhan, kita yang ada sebagai senior tentu sudah menyampaikannya berkali-kali, sebagai jemaat sudah mendengarnya, tetapi Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita akan membacakannya dan merenungkannya bersama-sama. Buah pelayanan
daripada pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, ya, peluang Roh Kudus itu diturunkan, kemudian ada bapak-bapak, ada perkarya-perkarya yang melakukan sebuah pemulihan, ya, yang oleh karena kasih Tuhan mereka ini melakukan sesuatu yang luar biasa, spektakuler, di luar daripada pikiran manusia mereka lakukan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus yang bawa Alkitab, mari kita buka bersama-sama dari Kisah Rasul pasal 3 berbicara tentang Petrus dan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Memberikan satu tema yang lain, kuasanya memulihkan. Kuasanya memulihkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pulih itu artinya sesuatu yang sudah rusak, ya, sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki, sesuatu yang sudah hancur, sesuatu yang sudah tidak berguna lagi, dan itu dibuang dan dibiarkan begitu saja. Tetapi ada seseorang yang bisa datang kemudian dia memulihkan, ya. Ada seorang yang datang dan mungkin dia punya hikmat akal budi sehingga dia bisa memperbaiki itu menjadi sesuatu yang berguna. Kemudian itu sesuatu itu bisa dipergunakan untuk acara-acara tertentu, misalnya kendaraan. Kita lihat di situ itu sudah rusak, tidak bisa kita katakan itu besi tua, buang saja dan itu kita jual. Tetapi ada orang yang bilang jangan, itu saya punya mekanik, dia bisa kerja. Dan ketika orang itu datang, maka dia kerja otak-atik datang, akhirnya sudah menjadi kendaraan yang baik dan dipergunakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ini terjadi sebuah masalah, sebuah persoalan di dalam kehidupan daripada seorang yang dikatakan di sini dia sudah lumpuh, ya, lumpuh sejak lahirnya. Ini keluarganya itu selalu bawa otok, duduk di pintu gerbang Bait Allah seperti depan begini, dan itu selalu dilakukan di sana. Dan keluarga itu berharap dia sesekali bisa mendapatkan makanan dari apa yang dia peroleh setiap hari ketika orang masuk keluar dalam Bait Allah itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, dan di sini kita lihat ada dua orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan mujizat ini. Mereka adalah Petrus dan Yohanes. Ini siapa? Mereka ini adalah, kita mau katakan, mereka adalah bapak-bapak. Mereka adalah perkarya-perkarya. Ya. Mereka adalah bapak-bapak yang dalam kehidupannya melayani Tuhan, bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita lihat di sini bagaimana pemulihan itu bisa terjadi di dalam kehidupan daripada orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bukan baru saja ada di pintu itu. Sudah banyak orang yang keluar masuk di gerbang Bait Allah itu. Sudah bertahun-tahun dia ada di situ. Ada pejabat-pejabat yang masuk, ada orang-orang biasa yang masuk, ada petani, ada pedagang, ada banyak orang yang keluar masuk di gerbang itu. Dan dia sudah mendapatkan banyak berkat di sana. Tetapi orang-orang yang ada pada waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Mereka hanya bisa memberikan dia uang, tetapi uang itu dia pergi pakai dan selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Yesus Kristus, tetapi ada dua orang yang namanya di sini adalah Petrus dan Yohanes. Siapakah mereka ini? Ya. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang setia. Amin. Kita lihat Lukas pasal 22 ayat yang ke-8. Saya minta satu saudara baca bagi kita. Lukas pasal 22 ayat yang ke-8. Mereka ini adalah murid-murid Tuhan yang setia. Pergi melayani, pergi, Yesus mengutus itu pergi dengan kondisi apa adanya. Tetapi murid-murid ini tidak patah semangat. Kadang-kadang harus mengarungi lautan. Kadang-kadang mereka lapar, mereka haus, mereka kecapean dalam perjalanan pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat tempat Injil ini mencatat bagaimana pelayanan Yesus Kristus bersama dengan 12 murid ini. Dalam Matius pasal yang ke-8 itu kita lihat ketika mereka menyeberang ke Kapernaum, mereka di atas kapal perahu motor, mereka diombang-ambing dengan laut gelombang yang tokat. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka kecapean, kelelahan dengan berbagai upaya mereka lakukan. Petrus dan Yohanes sama-sama ada di sana dengan 12 murid. Sebenarnya kalau sebagai manusia mungkin mereka kecewa, buat apa kita ikut Yesus? Buat apa kita mengiringi Yesus? Kita tinggal, kita pulang. Kita meninggalkan kita punya pekerjaan. Kita meninggalkan
anak-anak kita, kampung halaman kita, ayah kita. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mereka adalah orang-orang yang setia. Di dalam pembacaan tadi dari Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-8 adalah mereka adalah pada puncak pelayanan Yesus. Dia menyuruh 2 orang ini pergi. Kenapa dia tidak suruh yang lain? Dia tidak suruh Matius, dia tidak suruh yang lain, tetapi dia suruh Yohanes dan Petrus dan Yohanes, karena mereka ini setia dengan Yesus. Dan menyampaikan saya mengulangnya saja. Ada 3 orang yang pikul salib pergi mengikuti pesta. Dalam perjalanan mereka ini ada 3 orang, mereka pikul, kemudian 2 orang disepakat, kawan. Kita punya kayu salib ini berat, jadi kita potong saja. Oke, yaudah kita potong karena pikul ini berat, jadi kita potong. Mereka sepakat potong. Kemudian ada 1 orang ini yang dia tetap tidak mau mempertahankan dia punya salib ini. Dia bilang, kamu potong bukan, saya tidak mau potong. Biar berat, tapi saya pelan-pelan pasti sampai. Dari 2 orang ini mereka 3 berjalan bersama-sama untuk sampai di pesta pernikahan. Mereka berjalan, semakin berjalan, waktu juga semakin berjalan, beban di pundak mereka ini semakin berat. Ketika sampai di satu tempat, 2 orang disepakat lagi, kawan, ini masih jauh dan masih berat. Kita potong lagi. Oh ya baik, kita potong lagi. Akhirnya salib itu potong. Dia modalnya sudah seperti kita tambah saja. Sekarang baru ringan, kita jalan. Sekarang baru tidak ada kebatan, oke kita jalan saja aman. Tetapi yang satu di belakang ini dia dengan berat, dia pikul salib, kemudian jalan. Ketika jarak itu semakin berbeda, 2 orang itu karena salibnya sudah ringan, mereka jauh sekitar 50 meter begitu. Yang satu ini sementara kaki-kaki di belakang, tetapi dengan keringatnya dia punya pengharapan bahwa apapun yang terjadi, saya tetap pikul salib ini dengan kesetiaan, saya akan sampai di seberang. Dan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, sudah dekat beberapa meter. Mereka lihat di ruangan itu, di lokasi itu pesta yang luar biasa. Orang sementara jamu, pengantin itu kasih makan tamu-tamu yang ada. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Di antara mereka dengan cara pernikahan itu ada sebuah jurang yang sangat dalam. Dan itu tidak bisa diseberangi kecuali menentengkan salib itu. Kecuali salib itu dibentangkan di sana, maka itu menjadi jembatan bagi mereka untuk pergi bertemu dengan tamu-tamu yang ada di sana, bahkan pengantin perempuan. Ketika mereka dua cepat-cepat sampai, apa yang terjadi? Ketika mereka bentangkan salib itu, apakah pas atau tidak? Tidak ya? Tidak. Karena mereka sudah potong, pendek, tidak bisa sampai. Mereka berdiri di situ, mereka menyesal atas semua perbuatan yang mereka lakukan. Mereka mau sambung, dia punya pendeknya sudah ada di sana semua. Mereka tidak bisa lagi. Yang satu yang berat kaki-kaki dari belakang, dia datang, kemudian dia bentangkan salibnya itu pas dari ujung ke ujung, dan dialah yang layak untuk mengikuti acara pesta. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kadang-kadang kita sebagai berkarya dalam pengiringan kita ini, ya, mungkin dengan berbagai alasan kita lakukan. Bapak Ibu sudah malas, saya sudah tua, saya bersyukur saya di sini. Hamba Tuhan orang tua ini selalu memuji Tuhan. Kita berkata Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Karena kita setia sampai mati. Orang tua setia. Di gereja saya juga ada beberapa orang tua. Saya katakan mereka ini adalah contoh-contoh bagi generasi yang ada. Mereka ini adalah contoh-contoh bagi kita, pelajaran bagi kita. Orang tua itu setia, kita itu setia. Ini Tuhan. Sampai mati, alam mahkota sudah menjadi bahagia bagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasih Yesus Kristus, Petrus dan Yohanes adalah bukan murid-murid sembarang, tapi mereka adalah orang-orang yang setia mengiringi Tuhan. Dan akhirnya mereka bisa melakukan sesuatu. Pemulihan terjadi, ada berkat Tuhan yang terjadi bagi orang lumpuh ini hanya melalui Petrus dan Yohanes. Tanpa kesetiaan mengiringi Tuhan, tanpa pelayanan melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti Yohanes pasal 14 ayat yang ke-5 berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga akan sibuk-sibuk dengan kita. Amin. Ketika berkarya sibuk-sibuk dengan Tuhan,
pergi datang melayani segala macam, pergi kasihkan istri, anak, kasihkan pekerjaan. Kita tahu Tuhan juga mengerti dan Dia sibuk-sibuk dengan kita. Karena itu terus mengiringi Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita masing-masing pikul salib ini, tanggung jawab ini. Mari kita lakukan di dalam gereja kita, di dalam rumah tangga kita. Biarlah kita sebagai Petrus dan Yohanes di akhir zaman untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi gereja kita, bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak kita, bagi kampung halaman kita. Kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi mungkin melalui gerak diri kita ada perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti Yohanes, ada hal-hal pemulihan-pemulihan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kami beberapa hari yang belakangan ini kan, ketika sampai di penginapan, orang tua kami Bapak Salti menceritakan banyak pengalaman bagaimana dia melakukan hal-hal yang luar biasa untuk kampung ini, khususnya tetapi untuk masyarakat ini. Ada banyak hal yang dilakukan. Saya katakan orang tua ini sangat luar biasa. Itu di kampung-kampung itu ada, saya bilang begitu. Bukan saja tapi itu di setiap kampung itu ada dia punya orang-orang. Ketika ada masalah dia ada di sana melibatkan diri untuk menyelesaikannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan biarlah kita menjadi Petrus dan Yohanes di akhir zaman ini untuk melakukan sesuatu yang baik untuk gereja kita. Amin. Kalau kita lihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9, saudara bisa baca bagi kita, itu ketika bangsa Israel dalam keadaan hidup yang terpuruk, bangsa Israel dalam keadaan yang sukar sulit. Ketika mereka melawan Tuhan, kemudian Tuhan datangkan ular-ular terung itu memaut mereka itu mati. Kemudian bangsa Israel datang kepada Musa, Musa tolong kami, bagaimana supaya kami ini jangan mati lagi. Kemudian Musa sampaikan doa itu kepada Allah, dan Allah perintahkan kepada Musa, buatlah satu ular terung di situ, ular tembaga, dan barang siapa yang dipaut ular, angkat kepala lihat ular itu, maka dia akan selamat. Pandang kepada Yesus dan bukan pandang kepada masalah. Bilangan pasal 21 ayat ke-9. Satu saudara bisa baca bagi kita. Jadi dalam hidup ini, malam hari ini Bapak Mama datang kepada Tuhan. Ada yang mungkin punya masalah persoalan urusan anak-anak, urusan suami istri, yang mungkin dalam ambang kehancuran. Pandang kepada Yesus, lihatlah kepada kami, lihatlah kepada Yesus. Di sana ada jalan keluar. Dalam Bilangan pasal 21 ayat ke-9, ketika bangsa Israel itu dipaut ular, mereka cuma arahkan pandangan mereka itu. Bukan mereka melihat ular itu saja, tetapi ketika mereka lihat ular yang digantung di kayu itu, sengatan ular di kaki mereka, di badan mereka itu hilang. Karena apa? Punya konsentrasi kepada ular yang ada di sana. Itu hanya ular tembaga, tetapi itu adalah sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah suatu perintah. Dan ketika setiap orang melihat ular itu, maka masalahnya dipulihkan. Racunnya hilang, dia dapat hidup kembali. Bapak Ibu jemaat, membuktikan kasihnya kepada orang lumpuh ada di ayat yang ke-7. Ada kasih yang dilakukan oleh orang ini, oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pemulihan Allah terjadi, kuasa yang memulihkan hanya karena 2-3 hal. Yang pertama, mereka adalah orang yang setia melayani Tuhan bersama dengan Tuhan, dan mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka ada kasih yang mereka lakukan. Mereka bantu memegang, menguatkan kaki, mata kaki daripada orang itu, kemudian bantu dia berdiri. Karena memang sudah sekian tahun orang ini duduk, jadi memang secara medis kesehatan bahwa memang orang ini harus dibantu secara ketat, dia harus berdiri. Tetapi Petrus dan Yohanes karena diberkati oleh Tuhan, maka dia melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Selain daripada itu pemulihan terjadi, dia juga memegang kaki daripada orang itu, kemudian membantu dia berdiri dan akhirnya dia berdiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal yang tidak bisa ketika kita percaya kepada Dia, mengandalkan Tuhan, setia bersama Dia, tetap akan terjadi karena kita percaya kepada Tuhan itu sendiri sebagai kuasa untuk memulihkan. Ketika Pentakosta itu dijalankan,
ketika Petrus berkhotbah dari Kisah pasal 2, maka 3.000 orang bertobat. Lebih daripada itu, dia melakukannya. Dan pasal yang ketiga ini kita lihat bahwa dia melakukan mujizat karena dia adalah murid Tuhan yang setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berkarya khususnya tetapi juga jemaat Tuhan di tempat ini yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mungkin selama ini kita tidak setia kepada Tuhan. Mungkin kesetiaan kita itu hanya mungkin ada hal-hal yang ada kepentingan di dalam. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan terus kita setia dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan apapun, itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada pujian yang kita biasanya, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Karena itu ibu bapak jemaat Tuhan teruslah setia. Ya. Mungkin ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada olokan fitnah orang yang datang kepada kita. Mungkin sebagai perkarya dari teman-teman yang lain. Tetapi bapak ibu jemaat Tuhan, seperti Petrus dan Yohanes, teruslah setia. Kita terus setia kepada Tuhan. Setia dan setia. Satu pujian kita senang, setia sampai mati. Apakah balasanmu tentang kesetiaan? Setia sampai mati. Dia sudah setia dengan kita. Dia bahkan menderita bagi kita. Setia sampai mati di kayu salib. Saya masih teringat dengan khotbah Bapak Antipas Lama almarhum ketika di bukit. Apa yang membuat sehingga Yesus tidak bisa turun dari kayu palang Golgota? Oleh karena kesetiaannya dan kasihnya. Supaya manusia ini diselamatkan, supaya manusia ini dibebaskan dari kuasa maut. Dia tetap setia. Dan akhirnya dia setia sampai mati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sudah setia dengan kita. Marilah kita terus setia dengan Dia. Pelayanan sekecil apapun yang diberikan kepada kita. Kecil hati, saya kenapa harus kasih yang begini? Saya harus begitu. Lihat saya bukan bisa bumi anak kemarin, dan saya juga kadang-kadang begitu. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, khususnya berkarya, mari kita terus pegang teguh janji kita, setia kepada Tuhan. Tuhan akan setia dengan kita dalam setiap pekerjaan kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, usaha pekerjaan kita yang mungkin gagal, ketika kita setia dengan Tuhan, maka berkat Allah akan datang dan pemulihan akan terjadi. Amin. Terus setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Di sana berkat Tuhan akan terjadi. Untuk muda-mudi, untuk kita sekalian, masa depan anak-anak, kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kebiasaan kita, kemampuan hikmat atau budi kita. Sekarang ini banyak sekali media massa ini, mereka punya posting yang macam-macam ya. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita andalkan Tuhan. Yesus satu-satunya jalan bagi kita ketika tidak ada jalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita tunduk kepala. Dengan aku tangan kerikil-kerikil tajam yang kami lewati, Engkau tetap setia. Engkau sudah setia dengan kami dan ajarkan untuk tetap setia dengan Tuhan. Karena ketika kami setia dengan Tuhan, disitulah apa yang kami butuhkan itu akan terjadi. Tuhan akan bekerja di dalam kita, memulihkan kami sekalian. Kami perlu pemulihan daripada Tuhan. Sebagai suami, sebagai istri, kiranya Tuhan berkati. Sehingga biarlah lewat seperti Petrus dan Yohanes melakukan hal yang luar biasa bagi orang memuji. Tuhan juga pakai kami. Pakai perkarya-perkarya di 3 koordinator ini untuk urusan rumah tangga mereka, untuk urusan keluarga mereka, untuk urusan lingkungan, untuk urusan gereja. Biarlah malam hari ada yang terbuka untuk Tuhan. Tuhan lihat mereka, pakai mereka. Pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam usaha pekerjaan, pemulihan dalam lingkungan mereka. Mereka tidak menjadi batu sandungan, tapi kami akan menjadi batu loncatan untuk kemuliaan Tuhan di setiap gereja dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Mohon hamba terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan. Mohon kepada Roh Kudus yang adalah pemberi hikmat dan akal budi, akan menyampaikannya dan mencerahkan lebih dalam lagi dalam kehidupan